Assalamualaikum. Hari ini aku mau berbagi tips, semoga bermanfaat buat kita, yaitu 10 tips menghadapi masa pandemi. Nah, insya Allah ke-10 tips ini bisa membuat kita lebih bersemangat, selalu membangun harapan, dan dengan rasa bahagia dan semangat, otomatis imun kita juga akan meningkat. Nah, dari 10 tips itu tentunya aku yakin banget kenapa aku memilih 10 tips itu yang insya Allah bisa dilakukan dan dikerjakan oleh setiap orang. Karena kalau kita lihat sekarang, hampir semua terdampak oleh si corona ini. Ada yang dirumahkan, ada yang tidak bisa kerja setiap hari, ada yang penghasilan bisnisnya berkurang, bahkan mungkin kalau yang mencari mata pencariannya di jalan pasti berkurang banyak. Nah, belum lagi yang tertular dan harus dikarantina. Aku yakin pandemi ini banyak banget yang terdampak. Makanya aku rasa kita tidak harus larut dalam setiap kejadian-kejadian berat yang terjadi saat ini, melainkan kita tuh harus bangkit dan kita tuh harus bisa membuktikan kalau diri kita tuh mampu menghadapi semua yang terjadi saat ini. Ayo kita mulai dari tips yang pertama, yaitu menurut aku kita harus banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena menurut aku itu adalah usaha kita yang paling penting, namun tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Dan ketenangan yang kita peroleh ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan itu tidak akan kita peroleh dari aktivitas apapun, bahkan mengeluarkan uang untuk membeli apapun tidak akan bisa mengalahkan ketenangan mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, contohnya kayak misalnya aku sebagai seorang muslim, terus sekarang kerjanya sebagian besar WFH, maka mungkin bisa dijadikan momentum untuk lebih khusyuk sholatnya, diperbanyak sholatnya, menjadikan sholat bukan hanya kewajiban, melainkan momentum untuk menenangkan diri, bermunajat, kemudian bisa mengaji atau berzikir. Nah, untuk yang beragama selain muslim, ya kita bisa mengikuti cara-cara sesuai yang diajarkan oleh agama kalian masing-masing. Karena toh tujuan beragama itu satu, yaitu kita percaya sama Tuhan dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Kemudian yang kedua, karena pandemi ini disebabkan oleh virus, dan virus itu mudah sekali menular jika kita tidak menjaga kebersihan, maka untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun itu sangat penting. Menurut aku yang paling simpel yang bisa kita lakukan adalah selalu cuci tangan. Cuci tangan yang dulunya ketika hanya mau makan atau hanya dari toilet, sekarang lebih sering dirutinkan aja, apalagi kalau kita berada di tempat umum atau di luar. Terus gunakan masker, jaga jarak kita dengan teman, misalnya di kantor. Jangan mentang-mentang handai taulan, terus temen deket, kita deket-deket ngobrol nggak pakai masker. Kita jangan berpikir bahwa diri kita yang kuat dan tidak tertular, namun bisa jadi kita itu adalah carrier-nya. Oleh sebab itu menurut aku social distancing, menjaga jarak itu sangat penting. Physical distancing dimanapun berada, terutama untuk orang yang tidak serumah dengan kita. Misalnya dengan keluarga, tapi keluarga yang tidak satu rumah dengan kita, sebaiknya
kita menjaga jarak, terus memakai masker, cuci tangan sebelum ketemu. Dan sebenarnya silaturahmi untuk saat ini bukan hanya dengan ketemuan, bisa juga dengan video call dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita bisa memulai makan makanan yang bergizi dan jika memungkinkan ditambah dengan suplemen. Misalnya, kalau sebelumnya kita dengan entengnya jajan-jajan di pinggir jalan, beli sama abang-abang, bukannya nggak boleh, tapi beli di luar itu beresiko, kebersihannya nggak terjamin. Terus kalau di rumah kita tahu pengolahannya, bahan bakunya, bumbu-bumbunya. Utamakan makan sayur, buah, minum susu, dan jika memungkinkan suplemen. Karena suplemen bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terserang oleh penyakit. Jika kita sudah makan makanan bergizi, ikhtiar yang kedua itu semoga bisa terus mempertahankan diri kita untuk tetap sehat selama masa pandemi ini. Untuk yang keempat, kita bisa mengurangi bepergian dan nongkrong untuk hal yang tidak penting. Misalnya, jika selama ini kita sering ke mall setiap weekend, terus nongkrong di kafe, minum kopi di kafe dengan teman-teman, mungkin itu harus bisa untuk dikurangi. Misalnya, tidak bepergian dengan pesawat jika untuk hal yang tidak penting, liburan ditunda dulu, tidak nongkrong di kafe sama teman-teman. Ya emang kita tuh akan ngerasa bosen, tapi sebenarnya itu juga ada manfaatnya. Kita bisa berhemat dari situ. Dan silaturahmi bisa dengan video call, WA, atau cara daring lainnya untuk meminimalisir ketemuan. Jangan memanfaatkan masa-masa WFH malah buat keluar ke tempat yang rame, nongkrong, ketemu teman-teman. Nah itu bukan hal yang tepat, karena kita nggak tahu di mana virus itu berada dan seperti apa, apakah kondisi badan kita sedang fit dan sebagainya. Kemudian yang 5, kita bisa lakukan kegiatan positif di rumah. Misalnya yang lebih sering di rumah karena WFH dan segala macam, lakukanlah hobi apapun yang kalian suka. Misalnya kalian suka bercocok tanam, ya udah nanam. Atau misalnya kalian suka baca buku, ya udah baca buku. Kalau buku bisa dibeli secara online atau beli e-book lebih murah, atau nulis misalnya, terus atau bikin video seperti hobi aku ini gitu kan. Macam-macam lah hobi positif, salurkan aja. Atau mungkin ada yang hobi jualan online, silahkan. Apapun bisa dikerjakan dari rumah, kerjakan aja. Karena emang apabila kita memiliki aktivitas positif yang lebih banyak, itu justru lebih baik. Seperti baking, terus bersih-bersih rumah, semuanya deh. Apa aja yang kalian suka, kerjakanlah di rumah untuk mengisi waktu luang. Jadi kita bisa happy di rumah, terus menikmati masa-masa di rumah. Terus selain itu kita juga bisa lebih dekat dari keluarga dan meminimalisir kemungkinan terpaparnya COVID-19 yang ada di luar sana. Kita nggak tahu dia ada di mana, apa itu tetangga kita, apa itu teman kita, apa itu mungkin saudara jauh kita nggak pernah tahu. Next, yang ke-6, mengatur keuangan lebih detail dibanding sebelumnya. Kenapa keuangan ini penting banget? Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan sebagian penghasilan, misalnya karena kerjanya nggak full, gaji dipotong, segala macem. Tapi kalau kalian nggak mengalami itu, tetap harus hati-hati, tetap harus berhemat, jangan berboros-boros, atur keuangan, apa yang harus dikeluarin, misalnya bikin budgeting deh intinya. Nah nanti setelah video ini aku ingin bikin video tips budgeting dan tips-tips keuangan lainnya, supaya kita tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa sulitnya, lebih baik kita berjaga-jaga. Dan hal itu tentunya untuk kebaikan kita sendiri. Kemudian setelah mengatur keuangan, tentunya kita harus berhemat dan
belanja dengan cermat. Maksudnya berhemat itu mungkin selama ini kita loss ketika beli barang yang mahal, mungkin beli makanan-makanan yang mahal, jajan segala macam ya. Itu harus dikurangin banget. Misalnya yang suka beli makanan di luar, beralihlah jadi masak sendiri. Terus belanja cermat, misalnya belanja kebutuhan, cari toko-toko yang menawarkan harga yang lebih murah, toko online di marketplace, diskon dan cashback segala macam. Manfaatkan aja semua itu supaya kita bisa berhemat dan tapi tetap cermat. Maksudnya kita memperoleh barang yang bagus tapi dengan harga yang bersahabat. Terus jangan lupa untuk membuat list belanjaan agar ketika kita belanja setiap bulannya atau setiap minggunya itu nggak loss control, nggak beli item yang sebenarnya nggak kita butuhin kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8. Yang ke-8 itu adalah peka terhadap sekitar. Nah, setelah kita mengatur dan kita berikhtiar mengatur, menjaga kesehatan, mengatur keuangan, mengatur kebahagiaan dengan tahu hobi, maka jangan lupa untuk respect bagaimana kondisi tetangga kita, bagaimana kondisi keluarga kita, saudara jauh kita, apakah mereka membutuhkan bantuan. Selama kita sanggup untuk memberikan bantuan, berilah bantuan supaya kita tetap bahagia karena kita masih bermanfaat dan kita masih bisa berarti di masa-masa seperti ini. Karena bantuan itu sebenarnya bukan hanya materi aja, memberi mereka support, semangat, itu juga salah satu bantuan atau kebaikan-kebaikan yang bisa kita tebarkan keluar sana. Seperti itu. Jangan cuek, jangan hanya peduli sama diri sendiri, tapi juga lihatlah keluar apa yang terjadi di luar. Walaupun tidak keluar secara fisik, setidaknya kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi di sekitar kita. Tetap menjaga kerespekan kita begitu. Kemudian yang ke-9, pasti kondisi pandemi seperti ini banyak sekali berita yang setiap hari berseliweran, baik di sosmed, di grup WA, terus di media-media lainnya. Tapi di situ kita harus dengan cerdas menyaring dan mencari kebenaran tentang berita tersebut. Jangan sampai berita-berita itu justru merusak suasana hati kita, terus menghilangkan ketenangan, menurunkan semangat. Say a big no to the news that can make you down. Jadi cermati kebenaran berita di luar sana, menyaring informasi, mengetahui informasi penting, tapi tetap harus disaring. Nah, itu tadi dia udah 9 tips yang aku bagiin, maka dari 10 tips yang akan aku bagiin itu kurang 1. Dan yang terakhir, jika kita membukanya dengan berdoa, kemudian ikhtiar lainnya, yang terakhir maka kita tutup dengan rasa selalu bersyukur. Kita selalu mengucapkan bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan, terus kita masih bersama keluarga, terus kita bisa menopang ekonomi kita, terus kita bisa menikmati kebahagiaan dengan teman-teman, dengan keluarga. Kalau yang nggak satu rumah, kita bisa tetap silaturahmi dengan cara video call atau dengan cara berkirim pesan. Intinya jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur insya Allah kenikmatan kita itu akan terus bertambah dan kebahagiaan kita terus meluas. Nah, setelah 10 tips versi aku ini yang udah aku terapkan dan insya Allah membuat aku makin merasa bahagia, dan semoga tips ini juga bermanfaat buat kalian semua. Makasih ya udah ngikutin. Assalamualaikum.